Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat yang sama, bintang-bintang di lautan bintang yang semula teratur di tubuh Xiaoyan mulai bergerak secara tidak teratur. Pada saat ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai bertabrakan dan meledak. Bahkan ki asal dewa yang terkandung di dalamnya meledak tubuh Xiaoyan. Selain itu, menghadapi perubahan mendadak ini, Xiaoyan tidak memiliki perlawanan sama sekali, yang membuat lautan bintang ki asal dewa dalam tubuh tidak terkendali. Pada saat yang sama, kekuatan ledakan teratai api murka Buddha masih menyapu seluruh sarang Dewa Taisu dan berada di tengah-tengah nyala api. Adapun keberadaan Taisu nomor 1, Taisu nomor 2, dan Taisu nomor 3 tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Dan bahkan Xiaoyan juga tidak memperhatikan hidup atau mati. Karena apa yang terjadi di tubuhnya saat ini membuat kalian semakin bingung. Bahkan Xiaoyan tidak tahu harus melakukan apa. Segera Xiaoyan duduk bersila. Karena dalam hal ini dia tidak tahu apa yang terjadi lautan bintang di dalam tubuhnya. Mereka saling terkait dan tidak teratur, lalu bertabrakan, lalu meledak, dan setiap tabrakan merupakan cedera yang kuat bagi Xiaoyan sendiri. Darah di seluruh tubuh terus mengalir deras, karena di pertempuran sebelumnya, pedang Taisu nomor 1 menebus hati Xiaoyan. Ditambah bekas luka dari paku jiwa, dan itu langsung mengejutkan Xiaoyan. Semuanya dihancurkan dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, semua luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, avatar Dewa Asli dan avatar Yonghe yang menyatu dengan tubuh Xiaoyan ditekan dan dipisahkan dari tubuh Xiaoyan. Yang setelah pemisahan dua avatar, wajah Xiaoyan menjadi pucat. Karena pada saat itu, ki asal dewa yang kuat keluar dari tubuh Xiaoyan. Terlalu kuat dan dia sangat mudah tersinggung. Pada saat yang sama, dantian Xiaoyan kacau dan darahnya mengalir mundur. Seluruh tubuh Xiaoyan seperti lautan bintang ki asal, yang seolah-olah dia telah memasuki keadaan yang sangat kacau. Saat ini, Xiaoyan sedang berpikir dengan panik. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Namun pada saat yang sama, suara Zantua tiba-tiba keluar. Jika Anda ingin menerobos alam leluhur Dewa Perang, ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Jadi mengapa Anda masih ragu-ragu? Begitu suara Zantua keluar, Xiaoyan terkejut. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, karena untuk menerobos Dewa Pertarungan leluhur, gejolak di lautan ki asal dan debu bintang di tubuhnya adalah untuk menerobos alam leluhur Dewa Perang. Jika Zantua tidak membuka mulutnya, bahkan Xiaoyan tidak akan menyadari bahwa ini adalah tanda menerobos alam leluhur Dewa Perang. Meskipun metode terobosan seperti itu mungkin terlalu kejam, karena pada saat ini lautan bintang di tubuhnya saat ini tampaknya benar-benar mengabaikan hidup dan mati Xiaoyan. Jika terus seperti ini, jika tidak segera dikendalikan, kekuatan penghancur yang ditimbulkan oleh benturan ki asal dewa dan debu bintang akan cukup untuk meledakkan Xiaoyan sampai mati dari dalam. Pada saat ini, dengan ki asal dewa dan debu bintang bertabrakan terus-menerus di lautan bintang, namun semakin banyak debu bintang meledak, segera ki asal dewa juga dengan panik melarikan diri dengan gila-gilaan di tubuh Xiaoyan. Untungnya, Xiaoyan dengan cepat menutupi dantian di seluruh tubuhnya, dengan nadi jantung guntur hitam yang hampir tidak stabil. Namun, debu bintang dan ki asal masih bertabrakan lalu meledak. Dan lebih banyak ki asal dewa yang masih keluar dari tubuh Xiaoyan. Jika ini terus berlanjut, dan membuat semakin banyak ki asal yang akan menumpuk di dalam tubuh, dan begitu mencapai titik di mana tubuh tidak dapat menahannya, dia akan menghancurkan dirinya sendiri
dan menemukan cara untuk melepaskan Ki Asal Dewa ini. Segera Xiaoyan mengerutkan kening, karena dalam luka fisiknya saat ini lebih serius dari yang dibayangkan. Jika Anda ingin merusak keseimbangan pengaturannya, sebaiknya jangan. Ketika Xiaoyan hendak secara paksa mengkonsumsi energi asal dewa di tubuhnya dengan melakukan keterampilan bertarung, suara Zantua terdengar lagi di benak Xiaoyan. Namun pada saat itu, Ki Asal Dewa semakin menumpuk. Jika ini terus berlanjut, dantian saya tidak tahan sama sekali. Saat itu terjadi, begitu dantian saya rusak, Ki Asal akan mengalir ke seluruh tubuh. Dan saya khawatir itu akan langsung meledakkan saya dan saya akan mati. Xiaoyan tersenyum kecut, karena setelah Zantua mengatakan kepadanya, jika dia tidak melepaskan Ki Asal Dewa di tubuhnya, dia mungkin tidak dapat bertahan. Mungkin dia akan langsung meledak dan mati, jika dia tidak dapat menerobos rintangan. Gunakan kekuatan pagoda roh kekosongan, dan cobalah. Zantua berkata lagi. Mendengar itu, Xiaoyan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki teknik kultivasi yang begitu kuat untuk mendukungnya. Setelah mendapatkan nasihat dari Zantua, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di udara di tengah kobaran api, segera menutup matanya, meletakkan tangannya di depan dadanya dan segera mulai berkultivasi. Karena kurang semangat memasuki pagoda kekosongan roh, mungkin dapat membuat banyak hal aneh yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan tubuh. Mungkin itu memang memiliki efek ajaib saat ini. Setelah selama kurang lebih dari 3 minggu, Ki Asal Dewa yang tidak stabil di tubuh Xiaoyan sekarang mulai menyusut kembali. Dan semuanya mengalir kembali ke laut debu bintang Ki Asal Dewa. Meskipun laut debu bintang masih di luar kendali, namun setelah menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh dan terus melakukan kultivasi tanpa henti, mulai perlahan stabil. Di lautan bintang Ki Asal Dewa, puluhan miliar debu bintang Ki Asal Dewa benar-benar terganggu di laut. Tanpa lintasan yang stabil, namun ini bukan kabar baik bagi Xiaoyan jika terus seperti ini. Dengan campur tangan pagoda kekosongan roh, Ki Asal Dewa dan debu bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya secara bertahap distabilkan oleh fluktuasi kekuatan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa Ki Asal Dewa dan debu bintang yang mulai menyatu, mereka bertabrakan satu demi satu. Tetapi mereka tidak meledak lagi, tetapi berkumpul menjadi satu. Ki Asal Dewa dan debu bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai berbaur, yang membuat bintang-bintang menjadi semakin bersinar setelah penggabungan. Pada saat ini, jumlah Ki Asal Dewa dan debu bintang di tubuh Xiaoyan juga menurun dengan cepat. Bahkan jumlahnya semakin kecil, tetapi cahaya yang keluar dari bintang-bintang bahkan lebih bersinar. Sebelumnya latar belakang Ki Asal Xiaoyan 48 miliar penuh, tetapi saat ini itu menyusut menjadi 40 miliar saat ini. Bahkan kecepatan integrasi masih semakin cepat. Segera banyak bintang yang bersinar lebih terang dari sekitarnya muncul. Di lautan Ki Asal Dewa saat ini, Xiaoyan yang melihat adegan ini juga cukup bingung. Namun meskipun latar belakang Ki Asal Dewa menurun jumlahnya, total Ki Asal Dewa di laut tidak pernah berubah dalam debu bintang. Pada saat ini, Ki Asal Dewa dari keabadian bintang-bintang yang bersinar, Xiaoyan juga dapat merasakan Ki Asal Dewa yang terkandung dalam bintang itu, yang telah mencapai tingkat yang sangat kaya dalam kecepatan 43 miliar, 40 miliar, 35 miliar, dan selama penggabungan semakin cepat dan semakin cepat. Selama periode kultivasi ini, Xiaoyan dengan gila-gilaan, karena Xiaoyan merasa bahwa memang ada efek dari pagoda kekosongan roh. Itu secara bertahap menstabilkan Ki Asal Dewa dan debu bintang yang tak terkendali. 30 miliar, 20 miliar. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya.
Dia merasa sangat heran dengan debu bintang dan Ki Asadewanya yang menyusut dan menyatu. Adapun Ki Asadewanya, itu perubahan apa yang terjadi di lautan debu bintangnya? Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu. Pada saat itu, sarang Dewa Taisu masih dikelilingi api tebal saat ini, dan sepertinya tidak akan hilang dalam waktu singkat. Saat Xiaoyan sedang berkultivasi, tiba-tiba ada niat membunuh, dan Taisu nomor 1 tiba-tiba menyapu ke arahnya, yang membuat kekuatan jiwa telah tersebar. Dalam jangkauan persepsi kekuatan jiwa, ada nafas yang dengan cepat mendekati dengan semangat juang. Namun, Xiaoyan secara alami mengenali orang itu. Itu bukan Taisu nomor 2 dan nomor 3. Dalam Taisu dari keluarga keabadian, dari nafas prajurit Taisu, dia adalah satu-satunya yang memiliki jiwa. Penguasa nafas ini adalah Taisu nomor 1. Jelas, dia selamat dari teratai api kemarahan Buddha yang kuat dari Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan tidak terkejut. Lagi pula, Taisu nomor 1 adalah pemimpin kelompok Taisu. Secara alami, Taisu nomor 1 memiliki lebih banyak kartu truf dari lainnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia juga seorang keabadian dengan baju besi dewa palsu dan sarana pertahanan lainnya. Pasti tidak akan mudah untuk membunuhnya. Akan tetapi, apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah dia datang ke pintu begitu cepat. Karena pada saat ini adalah waktu paling kritis untuk Xiaoyan yang tidak memiliki kesempatan untuk melawannya.